Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum biokimia kali ini, kami akan memaparkan terkait video pembelajaran analisis kualitatif protein. Tujuan analisis kualitatif protein adalah kita dapat mengetahui sifat-sifat fisika kimia protein dan mengetahui bagaimana prinsip dasar metode analisis kualitatif protein, sehingga nantinya kalian akan dapat memaparkan bagaimana reaksi kimia yang terjadi ketika suatu sampel tersebut bereaksi dengan reaksi yang digunakan untuk mengetahui adanya kandungan protein pada sampel tersebut. Analisis kualitatif protein dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dapat dilakukan dengan uji pengendapan protein dengan garam, uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik, dan uji Biuret. Pada kesempatan kali ini, Bapak Saddam Hussein akan memaparkan bagaimana langkah-langkah kerja untuk melakukan uji analisis kualitatif protein dengan metode uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik. Silahkan kalian menyimak dan memahami video pembelajaran yang kami berikan. Sampel yang digunakan pada percobaan analisis kualitatif protein adalah albumin telur dan albumin standar. Dibutuhkan masing-masing 1 mili untuk menguji adanya endapan protein yang dapat dibentuk dengan penambahan logam dan asam organik. Untuk dapat mengambil secara akurat dan tepat sebanyak 1 mili, kalian dapat menggunakan pipet ukur dan ball pipet untuk membantu mengambil albumin telur dan albumin standar sebanyak 1 mili. Baik, di sini kita melakukan percobaan selanjutnya tentang protein. Di sini saya menyiapkan standar albumin, kemudian ada albumin putih telur. Di sini juga semua saya isi dengan albumin putih telur. Kemudian dari setiap masing-masing tabung kita tambahkan dengan reagen Pb asetat dengan konsentrasi 5%, HgCl2 dengan konsentrasi 5%, TCA konsentrasi 10%, dan yang terakhir adalah CuSO4 dengan konsentrasi 0,2%, masing-masing dimasukkan dengan 10 tetes. Baik. Kita 10, 1, kemudian Hg TCA kemudian CuSO4. Baik, setelah ditambahkan beberapa tetes, 10 tetes dengan berbagai reagen, ini adalah standar albumin. Dia tidak terjadi perubahan warna apapun. Ketika ditambah dengan Pb asetat, dia terjadi perubahan warna putih. Ini adalah reaksi yang terjadi. Sama halnya ketika ditambah dengan HgCl2, dia terjadi reaksi berwarna putih atau endapan berwarna putih. Ketika ditambah dengan TCA, dia hampir sama dengan standar. Kemudian ketika ditambah CuSO4, dia akan berbentuk warna hijau.
Ini standar. Cukup sekian, silahkan dicari reaksinya masing-masing. Setelah kalian memperhatikan langkah-langkah uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik, dapat diketahui bahwa ion-ion positif dapat mengendapkan protein, antara lain Ag+, Ca2+, Zn2+, Pb2+, Hg2+, Cu2+, dan Fe2+. Otomatis, beberapa sampel uji yang tadi ditetesi oleh ion-ion positif tersebut akan menghasilkan endapan berwarna putih pada tabung reaksi. Setelah ditetesi dengan ion-ion positif tersebut, maka digocok dan ditunggu beberapa saat, kemudian akan terbentuk endapan yang berwarna putih yang menunjukkan bahwa endapan tersebut adalah protein. Protein dapat pula mengalami denaturasi yang irreversibel dan koagulasi. Koagulasi itu artinya adalah pengendapan dengan logam-logam berat yang digunakan pada praktikum ini seperti Cu2+, Hg2+, dan Pb2+, yang merupakan logam berat. Bagaimana caranya mereka bisa dapat mengendapkan protein? Yaitu dengan cara menaikkan pH di atas titik isolistrik, sehingga kelarutan dari si protein tersebut akan menurun dan beberapa protein akan dapat mengendap. Selain digunakan ion-ion positif pada percobaan uji kualitatif protein dengan pengendapan asam organik dan digunakan ion logam, juga ditambahkan namanya asam trikloroasetat yang sudah ditambahkan oleh Bapak Saddam Hussein pada tabung reaksi albumin telur dan albumin standar. TCA yang digunakan adalah TCA 10%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membentuk reaksi pengendapan protein yang ditandai dengan adanya endapan berwarna putih karena terbentuk albumin trikloroasetat setelah penambahan TCA 10%. Dengan begitu, dapat kalian simpulkan bahwa TCA dapat digunakan sebagai pereaksi alkaloid yang mampu mengendapkan protein albumin. Kemudian, uji analisis kualitatif protein selain menggunakan ion logam dan asam organik untuk pengendapan protein, dapat pula dilakukan dengan uji pengendapan protein menggunakan garam berkonsentrasi tinggi. Tujuannya untuk apa? Kita nanti akan dapat mengetahui larutan garam alkali dan garam divalen berkonsentrasi tinggi yang berkorelasi terhadap sifat kelarutan protein. Semakin tinggi konsentrasi garam yang ditambahkan akan berpengaruh dengan sifat kelarutan protein tersebut yang sukar membeku atau mengalami koagulan. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein itu akan berbeda-beda. Mengapa? Karena akan tergantung dengan konsentrasi dan jumlah muatan ion dalam larutan tersebut. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, akan semakin efektif garam tersebut dalam mengendapkan protein. Nah, peristiwa pengendapan protein dengan penambahan garam berkonsentrasi tinggi nanti akan disebut dengan istilah salting out. Untuk uji pengendapan protein menggunakan garam berkonsentrasi tinggi akan menggunakan larutan garam NaCl 5%, BaCl2 5%, CaCl 5%, MgSO4 5%, dan penambahan pada masing-masing tabung reaksi menggunakan amonium sulfat atau dengan rumus kimia NH42SO4. NH42SO4 yang digunakan pada praktikum ini adalah amonia sulfat yang jenuh. Kemudian, NH42SO4 akan ditambahkan pada masing-masing tabung reaksi setetes demi setetes hingga timbul endapan. Apabila terbentuk suatu endapan berwarna putih pada tabung reaksi tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat garam anorganik
yang berkonsentrasi tinggi pada larutan protein tersebut. Larutan protein, selain albumin, kita juga dapat menggunakan gelatin. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelarutan protein akan berkolerasi atau akan berhubungan dengan peningkatan konsentrasi garam yang ditambahkan. Semakin banyak garam yang ditambahkan dengan konsentrasi yang tinggi, kelarutan protein akan berkurang sehingga akan terbentuk endapan protein. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, mengapa garam dengan konsentrasi tinggi itu mampu mengendapkan protein? Karena ion garam itu sendiri akan mampu mengikat air untuk kelarutan protein tersebut. Airnya yang seharusnya untuk membantu kelarutan protein tersebut akan diikat oleh ion garam yang ditambahkan pada suatu larutan protein. Sehingga kelarutan protein itu akan menurun karena air yang seharusnya digunakan untuk melarutkan protein akan diikat dengan ion garam tersebut. Dan protein akan mudah diendapkan dari solusinya. Solusinya itu adalah air tadi. Nah, dia akan mudah diendapkan pada pH isoelektrik. Peristiwa ini disebut dengan salting out. Kalian bisa menyimak gambar kurva kelarutan dan konsentrasi garam yang ditambahkan. Semakin tinggi salt concentration yang ditambahkan atau konsentrasi garam semakin tinggi akan membentuk pengendapan protein yang semakin signifikan. Bisa kalian simak pada gambar titik-titik orange itu adalah ion dan yang biru, lingkaran biru besar adalah protein. Apa sebenarnya? Ketika kita akan melakukan suatu penelitian yang membutuhkan protein murni, maka kita dapat mengisolasi dari suatu albumin telur atau gelatin dengan cara membentuk atau mengambil endapan protein tersebut. Pengendapan protein dapat dilakukan ketika akan mengisolasi protein murni atau permurnian protein menggunakan bantuan garam seperti amonium sulfat NH4,2SO4. Kenapa kita pilih menggunakan NH4,2SO4? Karena amonium sulfat ini memiliki sifat yang sangat larut di dalam air, sehingga akan mudah dalam penerapannya dan akan sangat efisien jika kita gunakan dalam suatu penelitian berskala besar. Dari hasil percobaan uji kualitatif protein dengan pengendapan menggunakan garam, kemudian menggunakan ion logam dan asam organik, dapat ditarik kesimpulan bahwa albumin merupakan suatu protein yang sederhana dan dapat dilakukan denaturasi menggunakan ion logam berat dan asam organik. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan data simulasi yang kami berikan untuk memahami dan memperdalam reaksi kimia yang terjadi pada setiap percobaan atau metode dalam uji kualitatif protein. Sekian video pembelajaran terkait analisis kualitatif protein. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu pemahaman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Alma Ata Yogyakarta.